Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu lagi kita di channel Samsul Alam Speak Up. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu orang yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Dia adalah sahabat yang paling kaya dan paling loyal bersama Rasulullah SAW. Dalam sejarah dicatat bahwa beliaulah satu-satunya orang yang kemudian sangat memperdulikan istri-istri Rasul ketika Rasul telah wafat. Ya, tercatat dalam sejarah bahwa beliau menyiapkan kurang lebih 40.000 dinar, ya, atau setara dengan 170 kilogram emas, ya, untuk dibagikan kepada keluarga Rasul yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ketika kemudian beliau menginfakkan hartanya untuk alumnus Perang Badar, ya, berupa 400 dinar, ya, atau setara dengan 1,7 kilogram emas. Ya, kalau teman-teman pengen mengkonversi dalam rupiah tinggal dikalikan dengan harga emas sekarang. Berangkat dari itu semua kemudian kita berinisiatif untuk mengambil pelajaran bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ini dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, kata Abdurrahman bin Auf, yang paling fenomenal dalam ucapannya adalah dhullani ala suq, ya, ketika kemudian Sa'ad bin Rabi, ya, saudara saudara yang dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf, saudara angkatnya, ya, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf sebagai bentuk pinjaman atau dikasih. Justru Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak, ya, malah kemudian mengatakan dullani ala su', artinya tunjukkan kepada aku di mana pasar, ya. Dari pernyataan ini begitu luar biasa banyak pelajaran yang kita bisa ambil, teman-teman sekalian. Pertama, bahwa bagi seorang jiwa entrepreneur, bagi dia, ya, walaupun pemberian itu boleh, tapi bagi seorang jiwa entrepreneur dia terbiasa untuk mandiri. Yang kedua, bagi seorang entrepreneur itu, ya, harus memulai dari titik yang paling awal, ya. Banyak di antara kita yang mengatakan bahwa usaha itu tidak akan mungkin bisa berjalan kalau tidak ada modal. Tapi bagi Abdurrahman bin Auf, ketika meninggalkan kota Mekah, dia hanya membawa baju yang ada di badannya. Lalu kemudian sampai di kota Madinah, ingin dipinjamkan, ditolak. Lalu kemudian ia malah memilih untuk terjun sendiri di pasar, ya. Artinya ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam bisnis orientasinya adalah pasar, ya. Kita harus menemukan pasar terlebih dahulu, baru berbicara tentang produk apa yang akan dijual, produk apa yang kemudian akan diproduksi, lalu kemudian dari situ kita akan memulai semuanya itu. Jadi inti daripada permodalan itu tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi adalah skill, kemampuan yang kita punya. Lalu kita mampu mengakses pasar, itu adalah skill awal yang bisa kita dapatkan. Ini menurut perkataan Abdurrahman bin Auf, dhullani ala su', tunjukkan padaku di mana pasar. Lalu yang kedua, kata Abdurrahman bin Auf, ma bi'tu dainan, ma bi'tu dainan. Ya, aku, kata Abdurrahman bin Auf, tidak menjalani proses jual beli itu dalam bentuk utang. Ya, ma bi'tu dainan. Jadi sebesar apapun usaha, kalau hanya tercatat besar dalam catatan atau kasbon, ya akan berbahaya juga, ya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, walaupun kemudian kalau beliau berbisnis, ya bisnis, kalau berinfak, ya berinfak, tapi dalam bisnis tidak ada yang bentuknya utang, ya, harus cash to cash, ya, ada barang, ada uang. Nah, ini yang kedua. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, walan urid an arbah katsiran, walan urid an arbah katsiran. Ya, aku tidak menginginkan untung yang banyak. Nah, ya. Jadi karena beliau ini kemudian tidak ingin untung yang banyak, ya, maka kemudian barangnya akan mudah sekali laris, ya. Akan mudah laris, dan kemudian walaupun untungnya tidak banyak, karena tidak terhutang, ya, sehingga perputaran akan lebih
perputaran keuangan akan lebih cepat dan akan lebih banyak menghasilkan keuangan. Lalu kata beliau, walan ashtari ma'iban, ya, walan ashtari ma'iban, ya. Beliau tidak membeli sesuatu atau membeli barang yang cacat, ya. Beliau hanya memberi barang-barang yang terbaik yang dijual kembali supaya mudah dijual kembali walaupun keuntungannya sedikit, ya, tapi karena barangnya bagus sehingga kemudian mudah dijual. Lalu kata Abdurrahman bin Auf selanjutnya adalah wallahu yubarik liman yasha, ya. Allah akan memberikan keberkahan kepada siapapun yang diinginkannya. Ya, ada kisah menarik, ya. Abdurrahman bin Auf ini ketika mendengarkan berita bahwa rata-rata penduduk surga yang lebih mudah masuk surga itu adalah orang-orang miskin, maka cita-citanya Abdurrahman bin Auf ini ingin menjadi orang miskin, ya. Suatu ketika pasca perang Tabuk kalau tidak salah, ya, karena para sahabat ini banyak yang bertugas di medan jihad sehingga kemudian tidak sempat untuk memanen kurmanya sehingga kurmanya itu hampir busuk, ya. Akhirnya melihat peluang ini Abdurrahman bin Auf membeli seluruh hasil pertanian kurma yang hampir busuk tadi itu supaya dia bisa jatuh miskin, ya. Membeli semua kurma para sahabat tadi yang berangkat perang tidak sempat panen lalu kemudian ditumpuk di rumahnya. Tapi karena memang Allah telah mentakdirkan garisnya dia tidak bisa menjadi seorang yang miskin, setelah membeli semua kurma yang hampir busuk tadi itu, ternyata tiba-tiba ada utusan dari Raja Yaman, ya, yang mengatakan bahwa mereka sedang terkena wabah, ya, dan wabah itu adalah obatnya adalah kurma busuk, dan utusan itu mengatakan siap membayar 10 kali lipat daripada harga normal kurma biasa. Jadi Abdurrahman bin Auf ini nggak sampai lama-lama miskinnya begitu, ya. Malah kemudian setelah niat miskin, malah kemudian hartanya meningkat berapa tadi? 10 kali lipat daripada sebelumnya karena dibeli dengan harga 10 kali lipat oleh utusan Yaman tadi. Begitulah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi seseorang, memberkahi tangannya, bahkan kemudian ada istilah yang dikatakan dalam para sejarawan, Abdurrahman bin Auf itu ketika dia mengangkat sebuah batu, dia akan melihat di bawah tumpukan batu akan berubah menjadi emas. Saking beruntungnya beliau ini. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi kita bisa mendapatkan setidaknya ada 5 pelajaran yang kita bisa dapatkan dan kita implementasikan dalam kehidupan berbisnis kita. Semoga kita sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.